Film ini menceritakan sebuah kisah tentang keuletan seorang ibu dan anak yang berjuang untuk bisa memahami kata yang ternyata anak berusia 7 tahun ini didiagnosis menderita disleksia. Film ini dibuat pada tahun 2020 dan diambil dari kisah nyata yang terjadi di Bristol, Inggris tahun 1977. Film ini juga masuk dalam kategori film pendek terbaik di Piala Oscar tahun 2020. Wow, luar biasa sekali bukan? Nah, seperti apa kira-kira kisahnya? Simak penjelasan berikut. Film ini diperankan oleh 3 tokoh utama, yakni William Belitsky sebagai Mike, kemudian Jane Lan sebagai ibu Mike, dan kemudian Dale Grant sebagai ayah Mike. Film ini dibuka dengan sebuah kejadian yang tidak menyenangkan di mana ibu Mike dipanggil oleh pihak sekolah, tepatnya kepala sekolah, yang menyatakan tidak kesanggupan pihaknya dalam menangani Mike yang dianggap sudah terlalu bodoh. Sedangkan faktanya di sekolah, Mike diperlakukan secara tidak baik oleh guru dan teman-temannya. Dalam penggalan video ini terlihat bagaimana perlakuan dari gurunya kepada Mike, di mana sang guru seringkali mencap Mike sebagai anak yang malas, dan di sini Mike pun tidak diam. Dia melakukan pembelaan dan menyatakan bahwa dia bukanlah seorang anak yang malas. Namun sangat disayangkan sang guru justru semakin mengecewakan Mike dengan berkata, "Mungkin kamu tidaklah malas, tapi kamu adalah anak yang bodoh." Dia selalu merendahkan Mike di depan teman-temannya sendiri. Kepala sekolah pun mengatakan kepada ibu Mike bahwa Mike sangat mengganggu dan kasar. Ibu Mike pun selalu membela dan berusaha meminta kepala sekolah untuk mempertahankan Mike, namun sia-sia. Mike kecil yang sangat malang juga mengalami perundungan dari teman-temannya. Nah, efek dari perundungan inilah yang membuat Mike acap kali dianggap sebagai anak yang kasar oleh orang di sekitarnya, tak terkecuali oleh kepala sekolahnya. Sehingga tadi bilang kepada ibunya kan tadi, dia bilang bahwa Mike itu anak yang kasar, sangat mengganggu. Padahal Mike, seorang anak disleksia itu mempunyai emosi yang berbeda, di mana dia sedikit agresif dan apabila sudah terpancing emosinya, dia tidak bisa untuk mengendalikan diri. Pada suatu pagi ketika sarapan, Mike hanya memainkan sendoknya. Terlihat jelas bahwa dia sangat tidak bersemangat hari itu. Mike tidak ingin pergi ke sekolah dengan alasan sakit. Mendengar alasan Mike tadi, sang ibu kemudian mengambil dan memasukkan termometer ke dalam mulut Mike. Saat ibunya tidak ada, Mike pun diam-diam memasukkan termometer itu ke dalam bubur di mangkoknya tadi yang masih dalam keadaan panas. Kemudian saat ibunya Mike mengambil termometer tersebut, dia pun sangat tidak percaya kalau termometer itu menyatakan angka yang tinggi. Mike pun masih tetap bersikukuh untuk tidak berangkat ke sekolah, namun sayang ibunya tetap ingin Mike pergi ke sekolah, hingga akhirnya sang ibu pun menarik baju Mike dan bahkan mengeluarkan Mike dari pintu. Ayah Mike yang merasa istrinya sedang tidak baik-baik saja pun mendatangi. Kemudian ibu Mike pun bercerita bahwa Mike mendapatkan hasil spelling atau ejaan kata yang bernilai 0. Di saat anak-anak yang lain mendapatkan nilai yang bagus, Mike mendapatkan 0, yang artinya tidak satu pun soal dapat dijawab oleh Mike. Ayah Mike pun menenangkan sang ibu dan mengatakan bahwa pasti suatu saat Mike akan bisa, dan ibu pun masih tetap kecewa dengan keadaan Mike. Karena ayahnya menyadari dan melihat bahwa Mike mendengar percakapannya, dia memutuskan dan menghentikan percakapan dengan alasan menyaksikan suatu final perlombaan. Ketika Mike asik bermain, dia menemukan buku di atas meja
dan berusaha dengan keras untuk bisa mengeja. Hingga akhirnya memori perundungannya di sekolah muncul kembali sehingga membuat emosinya bergejolak dan dia marah-marah, kemudian berteriak dan mengamuk. Sang ibu yang mendengar teriakan Mike segera bergegas mendatangi Mike dan menenangkannya. Mike bertanya kepada sang ibu, "Apa yang salah padaku? Kenapa aku berbeda, Bu?" Nah, disinilah hati seorang ibu hancur. Ibu Mike berkata, "Tidak ada yang salah denganmu, tidak ada yang salah dalam dirimu." Untuk menjawab segala kegundahan yang dirasakan Mike dan ibunya, ibu pun membawa Mike ke psikolog. Semangat kemudian mendatangi perpustakaan untuk membaca dan mencari tahu segala hal tentang disleksia. Maklum karena pada tahun 1977, internet dan teknologi belum secanggih pada saat ini. Nah, dari semua informasi yang telah didapatkan oleh Ibu Mike, akhirnya Ibu Mike memberikan pembelajaran kepada Mike secara mandiri dan menggunakan segala informasinya hingga akhirnya 2 tahun kemudian Mike bisa lancar dalam mengeja dan menulis. Dan Mike secara psikologis jauh lebih bahagia. Saat mendengar Mike yang sudah pandai mengeja, kedua orang tua Mike pun terharu dan sangat bangga kepada Mike, sehingga mereka saling berpelukan hingga meneteskan air mata. Keberhasilan Ibu Mike ini membuat dia bersemangat untuk membantu anak disleksia lainnya dan memberanikan diri untuk mendatangi Mr. Freeman, menceritakan bagaimana kacaunya, bagaimana frustasinya dia saat Mike mengalami kesulitan mengeja dan menulis di sekolah hingga berpindah-pindah ke sekolah, hingga akhirnya dia mampu membuat anaknya menjadi anak yang bisa mengeja dengan baik dan menulis dengan baik. Dan cerita pun berakhir. Film ini sangat menginspirasi, di mana keterbatasan disleksia tidak menjadi penghalang, bahwa setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Dan di sini ketangguhan, kehebatan, kekuatan seorang ibu sangat dibutuhkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ibu yang hebat akan melahirkan, ibu yang hebat akan membentuk, menciptakan anak yang hebat pula. Jangan sampai keterbatasan disleksia ini menjadikan anak menjadi bahan perundungan, menjadikan anak semakin kecil hati, dan menjadikan anak justru tidak berkembang. Karena pada dasarnya setiap manusia itu sama. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.